Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم من النار. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah pendoa Al-Hanif yang berbahagia. Hari-hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masuk pada bulan yang agung atau hari-hari walayalin ashr, kata Allah. Apa walayalin ashr? 10 Dzul, hari-hari 10 Dzulhijjah. Ma min ayyamin afdalu indallah, yang kata Nabi sallam, tidak ada hari yang paling afdal di sisi Allah melainkan ayyam yaumul Id, yaumul Adha wa yaumul Qir, hari Idul Adha dan hari Qir. Qir itu hari tasyrik 11 atau hari yaumul Qar disebut. Hari 11, 12, 13 tasyrik. Dan tentunya disunnahkan kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah secara umum, wasabbihu bukratan wa asila. Tapi untuk 10 awail ini Dzulhijjah ini fa'aksiru apa? Tasbih wa tahlil wa takbir. Nabi mensunnahkan kita untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tasbih dan membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Kita banyak baca sampai nanti hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13 disebut dengan takbir muqayyad karena dia disunnahkan dengan waktu yang tertentu, yaitu wabil khusus tatkala setelah salat sampai tanggal 13 waktu asar. Sehingga marilah kita mengamalkan ini, berbanyak takbir dan tahlil di dalam kegiatan kita. Wabil khusus juga silahkan yang ingin berpuasa sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Alhamdulillah pemerintah sudah mengumumkan kita insya Allah sama se-Indonesia hari ini. Ya. Pada tanggal 17. Pada tanggal 17. Beda dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia duluan dia. Ya, karena memang Saudi Arabia hari Kamis itu tanggal 29 Dzulqa'dah. Mereka untuk menentukan
tanggal Dzulhijjahnya. Hari Kamisnya tanggal 29 Dzulqa'dahnya. Kita tanggal 29 Dzulqa'dahnya hari Jumat. Jadi lihatnya emang Jumat malam. Dan alhamdulillah yang penting kita tahun ini sama. Walaupun nanti di sana ada khilaf, ada yang ingin ikut wukufnya, puasanya ikut Arafah, puasanya ikut Arafah. Ya, tidak ada masalah bab ini. Ya, yang jelasnya ikut pemerintah lebih afdal. Tapi kita situ ada orang ingin wah puasa itu ya kalau Arafah ya ngikutin yang di Arafah. Nggih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang masuk hadis yang ke-9, al-hadisut tasi'u, hadis yang ke-9. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man qana qablakum kasratu masailihim atau kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang ke-9 dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Beliau berkata, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang kami larang pada kalian, apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibu, jauhi sejauh-jauhnya. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, datangi semampu kalian. Fa innama ahlakal man kana qablakum, sesungguhnya hanyalah yang merusak, yang menghancurkan, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, disebabkan karena kasratu su'alihim, banyak tanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyak menyelisihi para nabi mereka. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis sahih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang agung, bahkan juga nanti banyak kaidah-kaidah fikhiyah yang berhubungan dengan ini. Hadis ini adalah hadis tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di sini dijelaskan namanya Abdullah bin Sakhar. Imam Nawawi menjelaskan Abdullah bin Sakhar karena memang ya nama beliau ini diperselisihkan. Namanya Abu Hurairah, sahabat ini. Dan Imam Nawawi di sini memilih Abdurrahman bin Sakhar. Nama aslinya beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ini diambil nama Abdullah bin Sakhar ini pendapat paling kuat kebanyakan ulama, namanya aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa namanya tidak dikenal nama aslinya, kok diperselisihkan? Ya karena yang terkenalnya namanya Abu Hurairah, kunyahnya yang terkenal. Ya, beliau ini dari Yaman, Ad-Dausi Al-Yamani,
dari Yaman, hijrah ke kota Madinah 7 Hijriah, sekitar awal-awal 7 Hijriah, dan termasuk ikut yang perang Khaybar. Khaybar itu kan tatkala ingin perang dengan Yahudi Khaybar, beliau ikut, termasuk ikut. Tapi beliau masuk Islam kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas beliau hijrah ke kota Madinah itu tanggal tahun 7 Hijriah. Kalau Nabi wafat pada tahun 11, berarti sama 7, 8, 9, 10. Sekitar 3 tahunan bermula zaman dengan Nabi SAW. Walaupun cuma 3 tahun, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain, tapi Abu Hurairah, sepakat ulama bahwa beliau adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan para laki-laki, atau secara umum paling banyak yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah, karena beliau terkenal mulazamahnya. Mulazamah itu ngikut Rasul, di mana Rasul diikut, pokoknya menimba ilmu sama Rasul SAW. Dan kebetulan juga beliau ini cepat menghafal juga, sehingga ya anak kita ini kalau pinter Pak, cepat menghafal, ikut ustadz sana sini, ikut kajian, lama-lama ya juga memahami. 3 tahun bersama Rasulullah SAW, Abu Hurairah ini, Masya Allah. Dan doa Nabi, ada doa Nabi ini. Apa doa Nabi? Ya Allah, berilah cinta kepada Abu Hurairah. Manusia ini, ya Abu Hurairah dicinta oleh manusia, dan itu doa Nabi SAW. Dan semua orang Ahlus Sunnah mencintai Abu Hurairah, kecuali Syiah. Benci dia. Orang pasti dengan Abu Hurairah, karena dari orang yang enggak, ibaratnya kan mulazamah di Ahlus Suffah, orang enggak mampu gitu Pak ya, apa adanya, nuntut ilmu, menimba sama Rasulullah cuma 3 tahun lebih, dengan kondisi yang prihatin, tapi sukses dalam menuntut ilmu. Nah ini yang menjadikan, kalau bisa bagi penuntut ilmu itu, contoh beliau ini, jadikan motivasi. Wah, aku ingin bagaimana Abu Hurairah 3 tahun menghasilkan ilmu yang banyak dari Rasulullah. Yang kuliah 4 tahun, bagaimana dapat ilmu yang banyak. Ada motivasinya. Ada orang untuk sukses ingin motivasinya fulan. Dan kita ingin sukses dalam menuntut ilmu. Ada contohnya kita, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah diantaranya. Nah, gitu kan. Jadi motivasi. Dan kisah-kisah Abu Hurairah dalam menuntut ilmu, sampai tidak makan, sampai lapar, pada malam-malam sampai lapar belum makan. Berapa kali banyak hadis. Karena beliau ya kondisinya memprihatin, tapi sukses dalam menuntut ilmu. Hadisnya di sini Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Ini ada asbab urutnya, sebab ceritanya hadis ini terjadi. Suatu ketika dalam Kitabul Hajj fi Inda Muslim fi Kitabil Fadail, juga ada dalam Kitabul Hajj hadis Abu Hurairah, dijelaskan situ tentang asbabul wurudnya, sebab hadis ini terjadi. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas qad farada Allahu alaikumul hajja fahujju. Suatu ketika Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat. Wahai manusia, ya, ibaratnya lagi menyampaikan di depan semua para sahabat, banyak orang saat itu. Wahai manusia, qad faradallahu alaikum, Allah telah
wajibkan atas kalian untuk haji. Fahajju, fahujju, maka berhajilah, kata Nabi. Faqala rajulun, lantas tiba-tiba ada laki-laki yang bertanya sama Nabi, Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasul? Rasulullah diam. Sahabat ini bertanya lagi, Akulla amin ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diam. Sampai sahabat ini bertanya yang ketiga kalinya, Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Jadi seandainya aku tadi jawab pertanyaanmu, aku bilang iya setiap tahun, maka Allah akan wajibkan. Dan kalian tidak bakal mampu. Betul mampu, Pak. Haji setiap tahun. Orang haji aja yang nggak setiap tahun aja, Pak. Yang ngantrinya aja sampai Indonesia ini 30 tahun. Malaysia sampai 50 tahun. Bayi baru lahir sudah harus didaftarkan haji. Tidak mampu. Benar tidak mampu. Lah, akhirnya Nabi mengatakan, Daruni ma taraktukum. Wis toh, biarin apa yang aku perintahkan, apa yang aku tinggalkan, apa yang perintahkan, wis cukup itu aja. Tidak usah banyak tanya. Fa innam ahlaka man kana qablakum, karena kebanyakan dulu orang-orang sebelum kita, kaum-kaum para nabi yang dahulu, mereka itu yang binasa, kaum-kaum yang binasa. Itu disebabkan kebinasaan mereka apa? Banyak tanya. Dengan tujuan apa? Tidak mau melaksanakan. Banyak tanya yang nggak perlu ditanyakan, dan banyak menyelisihi para nabi mereka. Maka dari sini tergambar maksudnya hadis ini apa? Yaitu diantaranya larangan banyak tanya. Sahabat dikatakan sekedar faedah saja. Yang bertanya ini adalah Aqra bin Habis dari Bani Tamim. Aqra bin Habis. Dia bertanya. Rasulullah diam. Setiap tahun Nabi. Rasulullah diam. Sampai dia tanya lagi, apakah setiap tahun Nabi? Saat itu kondisi sudah dimaklumi, haji itu kan bukan zamannya Nabi. Haji itu sudah zamannya Nabi Ibrahim. Sudah dimaklumi. Tidak usah ditanyakan sebetulnya setiap tahun Nabi. Ini malah dijawab, malah resiko. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 101 itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau itu bertanya kepada nabi kalian yang nanti pertanyaan kalian itu membuat susah kalian. Dilarang. Jangan bikin pertanyaan yang malah bikin rumit malahan. Sehingga dari sini ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, begitu ada dalilnya, udah sahih hadisnya, perintahnya Allah, ayatnya, hadisnya jelas, yang menyampaikan sarahnya adalah para sahabat juga. Oh, tentang musik misalnya, ya sudah, sami'na wa ata'na, khalas. Enggak usah banyak tahu. Kalau musiknya gini, kalau gini, sudah. Sebetulnya kalau kembali kepada ini clear sebetulnya. Atau masalah-masalah lain. Ya, atau ditanya Ustadz, boleh nggak Ustadz? Udah dijawab boleh. Jip kata, tanya, tambah susah akhirnya malahan. Jamaah rahimakumullah. Ini adalah bentuk adab, sikap kita terhadap perintah Allah dan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Sikap kita adalah
saat itu kita melaksanakan. Tapi bukan berarti tidak boleh bertanya. Memang di sini tidak boleh banyak tanya. Kenapa? Tanya-tanya itu tidak bermanfaat. Dalam masalah ini kan, ya, pertanyaan itu ada yang para ulama itu membenci. Pertanyaan-pertanyaan satu, pertanyaan yang sekiranya itu, ya, yang ta'annud atau ta'ammuk, seperti pertanyaannya Bani Israil itu kepada Nabi terlalu jauh tel, tapi saja gak pengen ngelakoni. Biasanya seperti anak kecil tuh. Anak kecil itu kan kalau kita suruh, "Le, ambilkan abah minum." Sajane anaknya lagi mainan, males disuruh. Biasanya anak kecil tanya apa? "Air apa?" "Ya air putih." "Di gelas apa diceret?" Anak kecil biasanya nanya ini kan. Tapi tujuannya kita tahu, dia ini tidak mau disuruh, gitu kan. Kelihatan ini anak ini tidak mau disuruh anak kita ini, sehingga dia bertanya. Ya karena emang kalau orang yang memang niatnya mau mengamalkan, dia nggak banyak tanya, Pak. Perintah jalan. Orang yang bertanya itu ada dua kemungkinan, karena tidak paham atau memang ya golek-golek selalah. Bisa tanya jadi kelonggaran atau gimana gitu kan. Kalau orang yang memang serius dia ingin melaksanakan, dia nggak banyak tanya. Perintah laksanakan, larangan jauhi, bukan begitu. Nah, jadi contoh larangan kita bertanya itu diantara larangan satu seperti yang detail terlalu menjerumus tapi nggak perlu, nggak penting kadang-kadang itu. Seperti pertanyaan siapa? Bani Israil kepada Nabi Musa. Saat diperintahkan untuk menyembelih antadbahu baqarah, suruh nyembelih sapi. Bani Israil nyembelih sapi. Masih takon, "Mahi, apa sapi yang gimana?" Tanya lagi. "Sapi." "Ya sapi biasanya itu." Tanya lagi, "Malaunuha, warnanya apa?" Lah apa perlu tuh, Pak? Orang tinggal disuruh nyembelih sapi. Ibaratnya besok kurban. Tanya lagi, "Wah Ustaz, sapi apa ya?" Pasti kurban sapi. Boleh enggak kalau kemudian sapi apa? Boleh enggak misalnya apa ya? Bukan sejenis sapi. Apa itu yang bukan banteng, bukan kerbau. Nanya atau malau apa warnanya? Habis itu nanya lagi, "Mahi" lagi. Nanya lagi apa sapi apa? Enggak jelas tadi itu. Bulet. Ya begitu. Akhirnya sama Allah di dalam ayat tersebut dipermudah apa dipersusah? Dipersusah. Itu maksudnya. Jangan banyak tanya sama Nabi malah dipersusah. Itu kadang-kadang kita begitu. Kita kalau dapat perintah, alhamdulillah, bismillah. Kalau kita banyak tanya, malah dipersusah malahan. Dan memang para ulama juga ya tidak suka, diriwayatkan dari seperti Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, juga Ubay bin Ka'ab, itu kalau ditanya, "Nanti kalau begini gimana?" Jadi pertanyaan yang nanti, jika nanti begini gimana? Pak ulama itu tidak suka. Kita tuh bertanya sesuatu yang belum terjadi. Udah lakukan apa yang terjadi saja. Nanti gimana? Biasanya kalau itu nggak berfaedah, ya yang diriwayatkan di sini, Pak ulama mengatakan, "In waqa'at", kalau terjadi baru silakan tanya. Kalau terjadi baru silakan tanya. Ada aja orang begitu, Pak, tanya memang. Boleh nggak seandainya sholat, nanti kalau seandainya nanti ada motor terbang, boleh nggak sholat di angkasa? Perlu nggak, Pak, ditanyakan, Pak, begini? Nggak perlu, nggak ada faidah. Tapi mungkin aja terjadi, Pak. Sekarang ada mobil bisa terbang. Kalau pesawat jelas boleh sholat pesawat, kan nggak bisa turun. Kan harus ada waktunya. Nanti ada pertanyaan tuh ke depannya itu. Bagaimana kalau mobil? Bagaimana kalau nanti motor terbang? Boleh nggak sholat di angkasa? Tidak perlu dijawab sekarang. Nanti kalau
terjadi. Ya nggak perlu, sudah lakukan aja sholat dulu yang penting. Saiki nek nggonmu di atas dunia ini, muka bumi ini di lantai. Sholat itu aja yang penting. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Yang kedua, pertanyaan yang tidak disukai dari pertanyaan yang nggak berfaedah. Nggak ada faedahnya ditanyakan. Sehingga tadi, kenapa tadi? Qala rajulun, dalam hadis-hadis banyak sekali yang di situ ada tentang nama sahabat atau sahabiyah yang faqala rajulun, ada sahabat yang bertanya gitu kan, laki-laki yang bertanya atau seorang wanita tentang misalnya tentang masalah zina, dia melakukan. Biasanya para sahabat, nama sahabatnya itu disembunyikan karena memang nggak perlu. Contoh misalnya hadis ini tadi nih. Ceritanya kan di dalam hadis Imam Muslim tadi dijelaskan, faqala ketika Rasulullah mengatakan qad faradallahu lakum alaikum al-hajj fahujju. Allah telah mewajibkan kalian haji, maka berhajilah. Maka bertanyalah salah seorang laki-laki. Enggak disebutin namanya. Kita tahu namanya, tahu dikatakan namanya Aqra bin Habis. Ada faedahnya Pak, tahu namanya? Kan gak ada faedahnya. Yang utama adalah kita tahu maksud hadis ini. Ini tujuan, asal urutnya, asal usulnya. Hadis ini yang penting itu kita tahu. Kalau namanya tidak tahu tidak apa-apa, lupa juga nggak apa-apa. Kan gitu. Jadi nggak berfaedah. Atau nanya yang nggak berfaedah. Ya, Ustaz, hukumnya makan besi itu gimana? Apain tanya makan besi? Oh ada kue aja yang enak kok. Singkong aja masih enak. Oh nanya makan besi. Kalau ada terjadi baru tanyakan, enggak jarang terjadi. Ya kan? Itu tidak berfaedah. Pertanyaan-pertanyaan enggak berfaedah. Seperti itu enggak disukai oleh para ulama. Yang tujuannya hanya ingin, ya orang ini hanya ingin ngomong doang. Hanya ingin buka pertanyaan biar seru-seruan. Yang enggak berfaedah gitu kan. Kalau seru berfaedah tidak apa-apa Pak. Seru-seruan tapi tujuannya enggak berfaedah. Itu tidak disukai. Dalam majelis ilmu atau dalam luar majelis ilmu juga enggak disukai. Banyak tanya itu enggak disukai. Memang seperti kalau orang itu dia kul khairan aw liyasmut, dia bersilakan berkata yang baik atau diam, itu akan muncul dari orang tipe seperti akan wibawanya yang akan muncul dia punya wibawa gitu lah. Orang kalau ini Masya Allah yang ini luar biasa soleh, luar biasa nih orang ini punya keistimewaan, punya wibawa, punya apa? Kelihatan punya wibawa, tapi ternyata pas ketemu ngomongnya banyak, pertanyaannya kemana-mana, bohongnya gitu. Ya, itu kan orang menurun. Kayak Masya Allah, kullu khairan aw liyasmut. Jadi kita bertanya itu apa yang kita butuhkan. Nggak kita butuhkan, nggak usah banyak tanya. Karena juga setiap pertanyaan, setiap apa yang kita katakan juga akan dihisab. Ketiga, atau pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk penghinaan atau melecehkan, seperti pertanyaannya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh tuh. Ya, sakhiru min mereka itu. Dalam surat Al-Mu'minun kalau salah itu. Mereka kan ngenyek, nanya Nabi Nuh, engkau ini nabi atau tukang kayu kan? Maksudnya Nabi kan bikin kapal. Kan pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Tujuannya apa? Ngenyek. Tujuannya melecehkan. Dan itu sering terjadi kalau seandainya pelajaran agama, pengajian agama, pertanyaan-pertanyaan yang melecehkan itu kadang-kadang yang terjadi pengajian yang banyak guyonnya. Banyak guyonnya. Itu kadang-kadang sengaja pertanyaan ini ditanyakan, tapi tujuannya melucu. Yang lucunya ini tujuannya ngenyek gitu loh. Bukan untuk dijalani gitu loh. Itu tidak boleh itu. Hal-hal seperti itu. Misalnya orang ya contoh misalnya masalah niqab lah. Atau masalah isbal di atas mata kaki misalnya. Kemudian dia bertanya, udah jelaskan haramnya isbal. Innallaha yanduru ya. Jara saubahu.
Allah tidak melihat orang yang memanjangkan pakaiannya, au izar atau celananya. Terus kemudian jelas hukumnya, kemudian tanya. Tujuannya untuk ngenyek. Gitu kan. Lah kalau nganu, saya misalnya ini kalau melorot gitu. Ya kalau melorot dinaikin, melorot terus kok. Kemudian agak orang tertawa. Misalnya ceking dia tambah kalimat-kalimatnya gitu. Yang sebetulnya itu nggak perlu dijabarkan. Orang ketawa dengan mungkin karena dia pembawaan dia lucu kan gitu kan. Nggak perlu. Karena apa? Itu merusak atau menurunkan keistimewaan ilmu. Keagungan majelis ilmu itu. Tapi bukan berarti nggak boleh bercanda, boleh saja. Boleh. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Atau pertanyaan selanjutnya adalah yang dibenci oleh para ulama adalah pertanyaan yang keempat adalah pertanyaan yang belum terjadi dari itu. Sebagaimana Imam Ahmad itu juga dijelaskan dalam syarahnya, di sini juga dijelaskan Imam Ahmad itu nggak suka kalau ditanya perkara-perkara yang sesuatu yang nggak penting itu, yang belum terjadi, da'ulah an masalil muhdatsa. Tinggalkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi ini. Imam Ahmad ngomong begitu. Jadi emang nggak perlu. Atau Ibnu Umar itu pernah ditanya Pak oleh seorang sahabat. Ya, bukan seorang sahabat, afwan. Itu seorang laki-laki ditanya. Tatkala itu kan Ibnu Umar ditanya bagaimana ya saya ini mau masuk, apa yang saya lakukan tatkala kemudian diajak aswad. Apa kata Ibnu Umar? Ya ciumlah. Hajar aswad, ciumlah batu hajar aswad. Orang ini bertanya, kalau misalnya nanti itu penuh gimana? Rame, penuh, sumpah gak bisa nyium. Ini zaman dulu Pak ya, zaman dulu. Ya cium, penuh ini, penuh, Ibnu Umar, penuh. Ini penuh nih, gak bisa cium. Ditegaskan lagi. Ibnu Umar, Pak ini orang ini maksudnya piye? Oh, kalau kamu datang dari Yaman ke sini penuh baru kamu cium. Baru apa? Silakan kalau kamu datang dari Yaman tetap cium. Itu jawaban begitu maksudnya Ibnu Umar. Apakah zaman itu saat itu penuh, Pak? Tidak, Pak. Kok zaman itu? Zaman kami masih kuliah, Pak. Kalau visa umroh belum dibuka, nyium hajar aswad itu ngantri. Ngantri. Raudhah. Setiap pada Isya, pada Duhur, pada Asar yang mau jongkir wale, kalau saya mau jongkir wale ya Bu, ya sila. Gak ada yang nggak ada ngantri, gak ada antrian. Itu kalau visa umroh masih itu. Kalau visa umroh dibuka baru kah? Kalau Raudhah sepi, Pak. Kadang-kadang udah sepi. Jam 9 itu sepi. Gak ada yang ke Raudhah ngantri. Silakan mau puas-puasnya semalaman tidur sana silakan. Kalau visa umroh ditutup. Pas biasanya kan ditutup itu kan sebulan sebelum haji, sebulan setelah haji. Itu ditutup karena untuk biar bersih Mekahnya itu, sterilkan. Nah, intinya kan kalau tidak perlu ditanya, jangan ditanyakan. Ya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang kelanjutnya yang diharamkan itu pertanyaan tentang goib yang berlebihan atau tentang akhirat, misalnya tentang surga misalnya. Tentang surga. Nabi kan pernah ditanya tentang surga itu. Bagaimana kuda di surga? Dia orang ini itu hobinya dengan kuda. Nabi menjawab, "Idza adkhalaqallahu jannah." Kalau engkau dimasukkan oleh Allah ke surga. Nabi jawabnya begitu. Tidak langsung menjawab surga itu begini. Surga itu kan sudah Allah jelaskan, Nabi menjelaskan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu sudah tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar bagaimana suara surga itu oleh telinga, tidak pernah terdengar. Bahkan Nabi mengatakan wala khatara ala qalbi bashar. Gak pernah juga terbayangkan oleh
manusia. Selama kita itu manusia, kita bayangno surga wis. Saindah-indah. Oh, koyok ning nanti ada air terjun, ada ijo-ijoan, wah indah. Kita bisa bayangkan, surga itu lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Karena kata Nabi, dia nggak bisa dibayangkan. Orang kemudian ada nanya surga, bukan nanya amalan bagaimana ke surga, tapi nanya, tentang surganya, gayungnya piye nggo. Terus engko dek kono engko piye? Wah, bidadarinya gimana? Wes jerumus lagi bidadarinya. Enggak perlu, kadang-kadang enggak perlu. Yang penting bagaimana kita bisa masuk surga dulu. Atau tentang neraka. Adab yang sama, ya bisa kebayang, Mbak. Adab yang paling ringan aja orang pakai sendal trompak kemudian sampai akhirnya kepalanya hancur. Itu adab yang paling ringan oleh Abu Thalib. Lalu dia bertanya, banyak tanya tentang yang tujuannya nggak penting. Gitu. Sudah ke masalah gaib apa yang disampaikan Nabi ini, azabnya ini begini, kita terima selesai. Nggak usah terlalu berlebihan kita. Yang penting bagaimana kita jauh dari api neraka. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak disukai. Hal-hal seperti ini termasuk yang nggak disukai. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana caranya kita bertanya? Adabnya dalam bertanya. Apa kata beliau? Perkataan yang sangat mahal sekali. Beliau mengatakan ini adabnya kalau kita mau bertanya. Bilisanin sa'ul wa qalbun uqul. Kalau mau bertanya dengan lisan yang baik, pertanyaannya dikemas yang baik, wa qalbun uqul. Terus juga ini memungkinkan diterima otak bisa diterima hati dan pikiran kita tuh nyambung. Nyambung dan mungkin dan ya sangat bisa diterima. Jadi maksudnya nggak perlu kita bertanya dengan kalimat yang nggak baik. Satu. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal. Nggak perlu. Kira-kira pertanyaan ini nambah iman atau tidak? Kalau nggak nambah iman nggak usah ditanyakan. Nambah nggak ketaatan kita kepada Allah? Kalau nggak perlu. Walaupun secara umum fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Silakan bertanya kepada orang yang ahli ilmu, yang paham tentang perkara tersebut. Masalah bengkel, nanya ke tukang bengkel. Saya dulu suka bercanda, Pak. Kalau di Madinah itu jamaah haji itu kan, jamaah umroh haji itu kalau kami bimbing itu kadang-kadang, saya juga kadang pernah loh. Saat bertugas itu karena bertugas ya, ditanya sama jamaah, pertanyaannya lucu-lucu kadang-kadang, yang kadang-kadang enggak. Saya lagi tengah-tengah ceramah bertugas ini, jadi menyampaikan di depan semua jamaah, tugas ikut HIA resmi. Dia tahu saya orang Indonesia, setelah saya menjelaskan, detail saya nanya tentang, saya menjelaskan tentang Uhud ya, di kuburan Uhud, tentang syuhada Uhud. Dia nanya tiba-tiba, Ustadz, emas yang bagus emas apa? Insyaallah. Jangan bisa bayangin, ini di kuburan, saya cerita tentang syuhada Uhud. Kemudian dia agak asik dong nyampaikan, mengebu-ngebu. Kalau saya kan ada menyampaikan mengebu-ngebu. Tiba-tiba setelah itu selesai dia nanya, Ustadz emas yang bagus apa? Dubai atau Madinah? Saya jawab, Pak, saya itu jurusan syariah, bukan jurusan pertambangan. Karena ada pertanyaan tidak perlu. Seakan-akan mahasiswa tahu semua, toko mana yang murah ini yang tidak perlu. Ya kayak begitu kadang-kadang. Ya kalau tanyakan kepada ahlinya, kalau ke masalah ilmu kepada orang berilmu, masalah bengkel pada tukang bengkel, masalah pertanian kepada pak pertanian, pada tukang tani. Itu yang dimaksud tepat pada sasaran. Kalau ditanyakan kepada bukan ahlinya, ya bukan jawaban jadinya nimbrung, malah kadang malah jadinya debat, dijawab ngeyel. Ini jawabnya ya karena tidak tepat pertanyaannya kepada siapa ditanyakan, tidak tepat kadang-kadang. Ya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ya. Kita kembali pada hadis ini. Sesungguhnya tatkala Nabi mengatakan sahabat ini bertanya, ini faedahnya di situ. Rasulullah diam. Nah, sikap kita juga. Ini sikap kita. Kalau kita ditanya oleh orang
yang kemudian pertanyaannya tidak perlu dijawab, maksudnya nggak berfaedah, atau pertanyaannya menghina kita, atau pertanyaannya yang kemudian nggak penting gitu loh. Ya, lihat kadarnya loh ya, lihat kadarnya. Secara umum ini, maka sikap diam, tanya lain, itu udah jawaban. Ini asli ini pertanyaanmu gak mutu loh. Itu udah jawaban. Sudah jawaban. Tapi kalau yang nanya anak kecil, yang emang anak kecil suka bertanya, ya dijawab. Ya kadang-kadang ada aja anak, oh ya sebagian namanya anak. Saya juga mungkin juga begitu dulu. Nanya hotel. Mana rumahnya, Bang? Ini kita di mana sekarang? Kita lagi di Jombang. Jombangnya mana ini? Jombangnya ini di desa ini. Berapa jumlah penduduknya? RT-nya siapa namanya? Wah, itu kan kadang-kadang anak kecil ada jangan bertanya seperti itu. Ya, bisa kemudian kita tegur dengan sikap tadi atau kita jawab seperlunya. Kalau udah kebanyakan ya kita. Intinya ada sikap ketika Rasul ditanya seperti ini, Nabi diam. Kemudian Nabi menjelaskan setelah itu, kalau seandainya aku jawab iya, maka diwajibkan lamastata'tum. Kamu tidak mampu. Sama. Tatkala kita ditanya tentang ditanya oleh seseorang yang nggak berfaedah, kita diam. Dia masih bertanya, wah aku takon kan dijawab. Ya, itu kan jagongan gitu kan. Lah iyalah, piye lah. Lah tak jawab lho, ya gak penting. Itu kok tak jawab, engko malah dia malah nus-nusuan. Malah debat, malah ini. Bisa dikasih keterangan singkat saja. Seperti itu, Pak. Tidak perlu, Anda tadi nanya nggak bermutu, pertanyaan Anda itu nggak level, Anda perlu dijelaskan. Nabi cuma sikap diam, kemudian menjawab singkat saja diperlukan. Ini caranya kita menangani orang yang bertanya yang tidak. Kalau saya pribadi kadang-kadang pertanyaannya sudah jelas, jawabnya dengan ketawa kadang-kadang. Sudah ini ceritanya ngaji tanya Ustadz. Wong jelas hadisnya jelas. Tapi sambil guyon ya. Haram hukumnya, tidak boleh hukumnya memotong kuku misalnya, memotong kuku saat masukul hijab bagi yang berkorban. Nah kemudian tidak boleh itu haram ya. Guyu ayo, ya mesti itu. Ya tidak boleh itu itu bisa seperti itu bercanda, dengan canda ya tahu seperti itu dan menjelaskan. Sebetulnya udah nggak perlu ditanyakan. Atau ini haram dilakukan. Nanya lagi. Masa nggak boleh sama sekali? Kadang-kadang ada yang bertanya seperti itu, padahal yang menjelas kalimatnya haram. Terus masih ada keraguan. Kalau itu keraguan bisa kita jelaskan dikit. Tapi kalau kemudian itu kadang-kadang hanya ingin ngomong, kadang-kadang hanya ingin nyeplak, kalau hanya ingin mengungkap, hanya ingin bicara lah, hanya ingin komentar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Kemudian Nabi mengatakan, dan apa yang aku perintahkan, maka lakukan semampumu. Indah kalimat ini. Tatkala Nabi mengatakan perintah larangan, apa yang dilarang? Jauhi. Nabi enggak mengatakan jauhi semampumu. Enggak. Nabi tidak mengatakan jauhi semampumu. Enggak. Yo jauhi. Tapi kalau Nabi kalau mengatakan perintah, fa'tu minhum mastata'tum, lakukan semampumu. Apa fungsinya, faedahnya ini? Namanya tatkala larangan itu modalnya cuma menjauhi. Adakah semampunya? Enggak ada. Ya namanya jauhi. Enggak butuh tenaga, enggak butuh harta, enggak butuh tenaga. Ini namanya menjauhi. Orang bisa tinggal mengendalikan hawa nafsunya, melawan hawa nafsu saja. Gitu nggih? Dia jauhi.
Begitu tatkala kita di masyarakat, kita menjauhi apa yang Allah larang, acara-acara kesyirikan, acara-acara, jangan kemudian kita ikut-ikutan, kemudian kita mengatakan aku semampu nih, keliru ini. Karena ini larangan. Jadi yang benar gimana? Ya kita jauhi semampunya, bukan kita kemudian ya kita ikutan, enggak, kita jauhi. Entah caranya melipir, entah caranya izin bonenggi, bopiye gitu. Pasti ya jauhi, bukan malah dan melakukan dengan alasan semampu. Nggak bisa begitu kalau larangan. Tapi kalau itu perintah, silahkan mengatakan semampunya. Misalnya, tatkala mengatakan shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah dengan berdiri, tidak mampu, dengan duduk, tidak mampu, berbaring. Nabi mengatakan begitu. Kalau tidak mampu, karena memang fattakullah mastata'tum. Perintah itu semampunya. Tapi kalau larangan, karena kalau perintah itu butuh tenaga, butuh biaya. Seperti itu. Kalau masalah larangan hanya hawa nafsu, tinggal kita jauhi. Dan ijtinab, kalimat ijtinab itu maksudnya adalah sangat jauh. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan keturunan beliau untuk menyembah berhala. Jauh di sini, jauh sejauh-jauhnya. Itu maksudnya ijtinab, itu jauh sejauh-jauhnya. Makanya tatkala Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Itu mendekati, berarti itu tadinya jauh mendekat. Berarti larangan itu jauhi sejauh-jauhnya. Kalimat ijtinab itu penting sekali, sejauh-jauhnya. Sehingga dari sini sekali lagi, di acara-acara yang itu haram, yang Allah perintahkan menjauhi, bukan kemudian, contoh lagi, musik haram. Kemudian, saya seneng aku tat, ya wes, saya isomu, gantinen rock minimal dangdut. Aku senengnya kok, ya wes sak mampu wes dangdut aja gak apa-apa wes. Sepenting koplo-koplo jogetnya gak enak. Mengatakan semampunya begitu benar? Tidak, ya sudah, selamat Ustaz jawabnya sudah jauhi. Nanti tatkala dia dalam praktiknya dia menjalankan, ya cek ngelakoni, cek apa? Cek masih dengerin, ya itu urusan dia. Tapi jangan sampai seorang ustadz atau dai mengatakan semampunya, jangan. Itu bahaya, kita diminta pertanggungjawaban di akhirat. Nanti kemudian ala itu kita malah, lihat dulu aku kata ustadz fulan, katanya boleh sejauh-jauhnya. Ya jadi hujah di hadapan Allah, bahaya. Ini jangan kepleset. Pokoknya kalau yang haram, jauhi. Gak boleh, selesai clear gitu. Karena kadang-kadang orang tatkala diberitahu hukum riba haram, misalnya gitu, dia berusaha cari celah bagaimana ongkrek benenek, biar ada angin segar dikit gitu loh. Nggak saklek gitu, enggak lah. Karena sebetulnya sejak di awal itu salah pemahamannya. Yang diharamkan itu oleh Allah itu sedikit. Kebetulan yang sedikit itu kita senengi sehingga cari jawaban ben rodok enek kelonggaran gitu. Kadang-kadang begitu. Padahal yang diharamkan itu sedikit. Itu jadi masalah. Dan memang beberapa ustaz tadi itu ya, kalau sering gimana dengan mendengar katalah misalnya ikut acara-acara yang nggak boleh, ya gimana ya? Ya ada gak pena, ya semampune lah. Sering nih. Begitupun ya dalam hal lain ya. Ustaz, nanti kalau bagaimana dengan terapi ya, wallahu alam bisawab,
kalau jawabnya terapi misalnya orang kokokan, orang iso ninggalno rokok langsung 1 bungkus, 2 bungkus biasanya, ya minimal sedino sebatang gitu loh, kasih kelonggaran. Itu untuk terapi. Kalau terapi jawabannya tetap tak bisa diganti dengan yang misalnya ngemut rokok, berarti ngemut pakai ngisap rokok, ganti ngemut pakai permen, kan bisa itu disebut terapi kan gitu, bisa seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam ya. Yang jelasnya sekali lagi dalam masalah kangen seperti itu. Ya, tatkala Nabi mengatakan sebuah perintah itu, Nabi mengatakan begitu, fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Kemudian semampunya ya. Dan ini menunjukkan tatkala Allah mengatakan semampunya, menunjukkan rahmat dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali semampunya. Berarti dalam apa ini? Dalam perintah. Larangan tetap jauh-jauhi. Kalau terseret, banyak istighfar. Tetap kemudian fokus jauhi gitu loh, okay? Selanjutnya ya, dalam masalah ini juga banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil ya, yang berhubungan dengan hadis ini, faedah-faedah kaidah fikhiyah. Misalnya kaidah fikih misalnya dari hadis tadi, oh ya, kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiyaihim. Jadi 2 poin sini ya, hadis ini 2 poin, bahwa di antara yang menghancurkan umat kita sebelum kita banyak tanya dan menyelisihi menyelisihi nabinya. Dari sini ya, saya mengajak kepada saya dan semua teman-teman semuanya ya, bahwa apa yang pernah disampaikan Imam Ibnu Qayyim, bahwa mentaati Allah itu memiliki kelezatan. Kita kan cinta sama Allah. Cinta itu ada rasa nggih. Tatkala kita cinta sama Allah, kita kemudian menjalankan dengan perintah Allah, muncullah lezat. Jadi munculnya lezat itu bukan tatkala saja kita itu melaksanakan perintah, bahkan tatkala kita meninggalkan larangan. Adanya larangan itu sebagai bentuk ujian. Misalnya saat itu tidak boleh minum khamr. Kita itu adalah orang yang dulunya suka minum khamr, ya gitu kan? Waliyadzubillah, ada fulan orang yang dahulu suka minum khamr. Terus kemudian dia itu lagi pas balik kampung ngumpul sama teman-temannya ya ngombe. Itu kan diuji dia. Tatkala dia meninggalkan, ada gak kelezatan? Alhamdulillah, aku mau ngumpul, yuk gak melu-melu, yuk langsung menghindar, nggak mau kecium baunya. Karena orang kalau sudah tingkatannya peminum, bukan lagi pemabuk. Ada orang itu pemabuk, minum mabuk. Ini peminum, minum nggak pernah mabuk. Peminum sudah. Bahkan kalau nggak minum pusing dia. Oh, kalau peminum itu dia sudah nggak, levelnya sudah nggak perlu harus ada teman minum. Enggak, peminum nggak ada orang, dia minum sendiri. Nah, kemudian dia menghijrah. Terus dia kemudian ada orang yang minum. Dia berusaha menghindar. Lezatnya, nikmatnya itu. Alhamdulillah aku mau gak minum. Bisa menahan hawa nafsu. Oh nikmat. Itu loh lezat. Jadi adanya larangan itu ada hikmah. Disitulah letak pahala kita bisa meninggal. Disitulah letak ujian kita dapat pahala. Kita bisa menahan hawa nafsu. Begitupun tatkala kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi menjalankan, apa kata Nabi? Wa ju'ilat salat qurrata aini. Jadi jadikan itu salat itu sebagai penyejuk mataku, kata Nabi. Selevel itulah salat sebagai penyejuk mata. Selevel itulah Nabi SAW. Berarti Nabi sudah mendapat sangat benar-benar contoh mendapatkan cintanya kepada yang ditaati yaitu Allah, yang dicintai yaitu Allah.
Maka saya juga mengajak para istri, para anak, taat kepada suami. Karena tatkala kita taat kepada suami kita, atau seorang istri atau anak kepada ibunya, pada keluarga, pada orang tuanya, di situ akan ada kelezatannya. Kelezatan. Semakin kita itu taat pada Allah, lezatnya semakin besar. Barokahnya surga semakin tinggi. Pun sama. Tatkala kita taat sama suami, kita akan mendapatkan kelezatan dalam rumah tangga. Karena bila kita itu taat dan maka husnudzon yang ada adalah kalau kita husnudzon itu kita jalan seperti di atas padang rumput yang luas, yang banyak pemandangan yang hijau. Masya Allah, ada ada ular, ada buaya, ada ular di sana, di hutan itu, di kebun itu, kan itu Pak ya. Tapi kita tidak melihat, karena yang kita lihat adalah pemandangan yang indah, kita jalan tuh sejuk, itu husnudzon itu. Tapi kalau kita itu suudzon, walaupun kita jalan di atas air terjun yang indah, suara air yang indah, yang enak didengar, mericiknya air, kemudian sejuk. Tapi yang kita lihat itu ular, buaya. Hilanglah keindahan itu. Dan taat kepada Allah, jalankan itu, melahirkan husnudzon. Itulah yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di atas perintah Allah itu. Coba dari Palestina 1.400 sekian kilo, saya baca di Google, lihat di Maps itu. Jadi Jakarta Bali, Palestina ke Mekah, disuruh ke Mekah di sebuah tempat yang tidak ada orang sama sekali, di sebuah lembah hanya bebatuan, tidak ada makanan, disuruh perintah ke sana. Nabi Ibrahim ya panggah budal. Istrinya diajak Hajar, padahal lagi mengandung itu, punya Ismail itu. Punya bayi kecil. Diajak. Sampailah di Mekah. Bangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian setelah selesai, itu kan bagaimana makan? Ya sudah, pokoknya dilepaskan itu Hajar sama Ismail situ. Akhirnya adalah Zam-Zam, Allah kasih itu. Tapi kemudian kan diperintahkan untuk juga Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tetap tinggal. Untuk Nabi Ibrahim pindah kemana? Tetap balik ke Palestina. Masih ada istrinya Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan apa? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Kata, ya Allah, aku tinggalkan anak istriku ini, keturunanku ini di sebuah lembah gersang. Tapi Nabi Ibrahim itu husnudzon. Allah mengatakan ya'tuna min kulli fajjin amik, nanti akan datang dari segala penjuru, datang ke tempat ini, ke lembah sepi ini. Dan kita saat ini merasakan berbondong-bondong orang ini haji. Sampai sekarang orang haji dengan visa macam-macam, akhirnya ditangkap, diusir. Yang lagi viral. Tapi semoga Allah yang sudah berangkat ini Allah mudahkan, Allah jaga mereka lah. Kita doakan. Kalau kita ini hanya bisa mendoakan. Kadang-kadang orang punya niat banget, saking pengen haji, nekat. Semoga Allah kasih jalan keluar. Kita hanya bisa mendoakan. Artinya benar-benar husnudzon ke Nabi Ibrahim. Husnudzonnya tinggi karena perintah Allah. Perintah Allah. Bukan cuma itu. Tatkala disuruh nyembelih apa? Disuruh nyembelih. Dan 86 tahun, Rabbi habli minas salihin. Doa. Setelah usia Nabi 86 tahun, baru dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Engkau punya 2 anak. Anakmu gede nanti. Bijaksana. Seneng. Setelah besar, malah disuruh, ini fil maraitu fil manami anni adbahuk fandur madza tara ya aba ifan madza tu'mar. Akhirnya disuruh perintah untuk nyembel. Husnudzon kan Nabi Ibrahim? Husnudzon.
Ya disembelih. Akhirnya tatkala disembelih Allah ganti. Itu loh, perintah Allah itu melahirkan husnudon kita. Bapak, Ibu, jalankan perintah Allah. Setelah hukum tahu hukum riba, akhirnya keluar dari riba, keluar dari pekerjaan riba. Walaupun di mata itu, kok opo ya, mangan opo, terus piye ya anakku sekolah, anakku masih kecil-kecil. Kemudian nanti bagaimana nanti ini? Itu kalau orang dia yakin dengan perintah Allah, melahirkan husnudon enggak? Lahir rezeki enak insyaallah. Rezeki enak. Dan nyata Allah berikan jalan keluar. Pun sama teman-teman yang di masyarakat, kemudian dia dahulu sebatang kara. Jalankan sunnah, maka hijab besar aja dirasani. Sekarang jangan rasakan, coba pakai cadar dirasani, ya enggak, biasa saya ini, biasa. Husnudon itu loh, melahirkan itu. Perintah Allah itu ketika kita jalani, kita kuat situ, dapatlah husnudon kita kepada Allah, sehingga Allah, karena Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan menyanyiakan. Dulunya kerjaannya haram, suka mencuri, suka minta-minta. Kalau enggak gitu, suka nipu. Susah. Dalam pikiran orang yang suka menipu itu nggak ada pikiran dia untuk benar. Emang boleh duit, nipu. Boleh duit, ngapusi uang. Memang buntunya di situ. Memang tatkala dia butuh duit, pikirannya mencuri itu nipu. Begitu memang tatkala udah seperti itu. Hijrah dia, takut dia. Nanti gimana? Udah jalankan perintah Allah. Jalan, insyaallah. Sama saat ini juga nasihat buat semua penuntut ilmu, saya dan semuanya. Oh, tatkala kita tuh kuliah nih. Kami di Madinah. Setiap bulan dapat 840 real, sekitar 3 jutaan. Lah kok mulai gajinya ning pondok saya itu ya. Sudah bismillah, kita ini kan punya ilmu. Kita tidak boleh diharamkan kita menyembunyikan ilmu. Kita ini kan berangkat ke Madinah dapat amanah. Dapat amanah beasiswa. Yuk pulang itu ya harus siap memang. Ya alhamdulillah, bismillah, husnudon sama Allah. Pasti Allah cukupi. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Sebaik-baik ucapan itu, sebaik-baik orang yang menyeru kepada jalannya Allah, itu sebaik-baiknya orang, pasti Allah akan berikan kecukupan. Tidak usah takut. Teman-teman yang sudah biasa hidup di Jakarta, kemudian atau di Madinah, mau kembali ke Indonesia, kampungku loh, udah weso, bayar UMR aja 2 juta ke bawah. Biasanya dapat 3 juta, 4 juta, jadi tak biasa itu. Bismillah. Rezeki itu Allah yang bagi, nikmat itu Allah yang bagi. Orang yang sampai benar-benar ngantuk walaupun tidurnya, saya tuh tadi itu Pak, Masya Allah, pulang jemput anak loh, ada orang tuh loh, truk tuh Pak, gabah, ini kan sampai tinggi toh. Nah di belakangnya itu biasanya kan pintunya apa, truk itu dibuka toh, itu loh, orang tuh tidur situ Pak, ya. Dua orang tidur, yang ngorok. Saya lihat, saya perhatikan, saya bilang sama tadi teman, gitu. Ustaz Khalid, karena teman tadi sama Ustaz Khalid ini, orang itu tidur. Saya bilang sama Abai, nikmatnya Allah itu, Allah benar, nikmat itu Allah yang bagi. Ini orangnya ini tidur, padahal ya truknya sambil jalan. Itu rasanya kayak bintang 5 itu. Bantalan gelangsing, gabah we. Ya empuk, ya tidur, ya ngorok, ya seneng. Belum tentu orang yang tidur di bintang 3 atau bintang 5 atau kamarnya ASEAN bisa tidur. Ya belum tentu Pak. Kadang saya juga nggak bisa tidur Pak kalau gulanya naik. Walaupun ASEAN. Artinya nikmat itu yang bagi
Allah. Mau tidur di mana? Ya Allah kasih nikmat ya dapat. Sama mau tinggal di kota, tinggal di desa. Kalau nikmatnya cukup, Allah kasih cukup. Mau berapapun jumlahnya. Mau dapatnya 10 juta, mau di desa dapatnya 1 juta. Kalau rezeki cukup, Allah berikan cukup. Itu kan perintah Allah, kita timbul rasa yakin. Nggak usah takut. Tapi sekarang ini banyak orang takut, Pak. Termasuk mahasiswa. Takut mau kembali ke desanya. Takut. Ini. Kenapa takut? Mau di sana. Nanti pondoknya gajinya cilik. Oh. Sejak itu kita mengatakan begitu, sejak itu sempit rezeki kita. Kenapa? Suudon kepada Allah. Suudon. Sejak itu sudah sempit. Sejak itu sudah susah malahan. Karena dia ternyata dakwah dia untuk cari rezeki. Itu udah sempit di situ. Ngalir. Jadi kalau dia membangun rezeki Allah ada, saya kerja. Ini hanya untuk jalurnya. Taruhlah batu loncatannya. Bukan tujuan utamanya. Dia nanti sambil usahalah. Mbok dagang, mbok piye. Masya Allah. Pak Abadi. Saya punya nama teman Pak Abadi. Lulus SD yang tidak lulus. Ya toh? Cuman sampai kelas 5 SD. Tapi kemudian yatim piatu. Akhirnya kerja ini orang Batang, Jawa Tengah. Pak Abadi ini ya kerjaannya Pak, dia ikut nelayan, TPI itu Pak, tempat pengolahan ikan ya, pengolahan ikan itu, pelelangan ikan itu. Subhanallah, usia beliau sudah dewasa, belasan ke 20, beliau punya perahu. Dan sekarang ini beliau ini kan sekarang, dulu tatkala saya ketemu 2013 kalau salah, 2014 saya lupa. Ya, itu beliau itu termasuk terbesar se-Indonesia. TPI terbesar se-Indonesia ada di Batang. Beliau yang punya. Pak Abadi ini. Jualannya ekspor ke Korea, ke Cina, ke Jepang. Saya tanya Pak Abadi, jenengan bisa bahasa Korea? Enggak bisa. Kok bingung. Lebih gimana? Ya pakai penerjemah atau Ustaz. Benar beliau itu. Nah ini loh, tapi amalan beliau, saya tanya itu, sejak kecil beliau itu enggak pernah minta-minta dan enggak pernah meninggalkan sholat. Itu memang sangunya dari orang tua. Sampai mampu orang usah jaluk-jaluk pokoknya gitu. Sholat aja mau tinggal no. Dia amalkan itu Pak. Itu tatkala jiwa termotivasi, jiwanya terbangun dengan benar, jalannya mulus. Pikiran sumpek gak ada kalau dengan benar gitu. Sehingga Masya Allah Pak Abadi itu. Dan Bu yang tahun lalu siapa? Menteri itu, yang perempuan itu. Bu, termasuk beliau datang ke situ tuh. Dulu mau jadi menteri dulu. Pak Abadi Batang, termasuk ya pengusaha. Dulu saya ditawarin Pak, udah lulus Madinah nih Pak, Ustadz nanti megang ikannya seafood di Timur Tengah, terutama Saudi Arabia dan jadi memasukkan ikan dari Jeddah untuk Mekah dan Madinah, wabil khusus perhotelan bintang 5 karena ikannya beliau ini ikan besar, masuk Korea gitu. Ustadz yang megang karena Ustadz bisa bahasa Arab gitu. Itu kalau saya ambil mungkin Pak, Masya Allah, nggak punya pondok saya Pak. Alhamdulillah nggak saya ambil Pak. Kita bisa berikan pondok, kita bisa kajian di sini Pak. Itu ditawarin itu. Tawaran dunia itu. Masya Allah, begitu beliau. Nggak punya bisa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, pakai pakai orang yang bisa, dibayar mahal. Yang penting orang ini bisa perhitungan. Yang perhitungan yang ngajari beliau. Nah beliau karena beliau belajar. Artinya di sini kembali kepada materi kita karena perintah Allah. Terakhir, kaidah-kaidah yang bisa kita ambil dari sini adalah kaidah pertama, misalnya al-aslu fin nahyi at-tahrim ma lam ya'ti sarifun yasrifuhu. Segala sesuatu asalnya itu sesuatu
asal pada larangan itu diharamkan. Kecuali ada dalil yang menjadikannya tidak haram, lebih ringan, yaitu makruh gitu kan, atau dibenci. Asalnya larangan itu haram. Misalnya ya, yang menjadi ada dalil, misalnya tatkala Allah Subhanahu haram misalnya, wala taqrabuz zina, jelas tuh. Enggak boleh berzina, haram kan jelas. Atau misalnya Nabi pernah melarang nahan an akli wa syurbi qa'iman. Nabi melarang untuk makan minum berdiri. Kemudian dalam hadis lain, dan ini di Sahih Al-Albani juga, bahwa Nabi itu, para sahabat cerita, kunna, dahulu kami nakulu. Kami makan, kami minum sambil berjalan. Disahihkan oleh Sahih Al-Albani di sini. Dan Nabi lihat hadis lain juga, Nabi minum zam-zam berdiri. Dari sini akhirnya haramnya tadi menjadi berdiri itu makruh. Itu jumhur ulama mengatakan begitu. Kaidahnya setiap larangan itu haram kecuali ada dalil yang memalingkannya dari hukum asalnya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua, asal perkara al-aslu fil amri al-wujub malam ya'ti sarifun yasrifuhu. Asal segala sesuatu perkara perintah itu adalah wajib diamalkan. Perintah itu wajib. Dari atas ke bawah kan perintah itu kan wajib kita amalkan, kecuali ada yang memalingkan dari hukum asalnya, dalil. Seperti apa? Rukunnya salat, di antara rukun salat berdiri. Berdiri itu rukun nggih. Wajib gak rukun tuh? Rukun tuh harus ada. Kalau nggak ada itu nggak sah. Tapi kata Nabi, fa illam tastati faqa'idan. Kalau nggak mampu silakan duduk. Kalimat kalau nggak mampu silakan duduk berarti memalingkan hukum asalnya tadi berdiri, boleh kok duduk. Bahkan Bapak dalam hadis lain itu sama Sahih Bukhari juga, Nabi itu Pak kalau sholat sunnah, Nabi itu kata Aisyah, ma ra'aitu Nabi sallam, saya nggak pernah melihat Nabi itu selama sholat malam tahajud Nabi itu duduk, kecuali pada usia beliau sudah tua. Jadi Nabi ketika sudah tua, Nabi itu sholatnya duduk, sholat malamnya tahajud. Ya, nanti tinggal 30 ayat atau 40 ayat baru Nabi itu berdiri, kemudian baru nanti jadi tinggal 30 ayat yang dibaca, satu lembar lah kira-kira gitu, baru Nabi berdiri. Itu Nabi udah tua Pak. Tapi kalau bapak-bapak ya tetap Pak ya, kalau bisa berdiri Pak. Mau cone kulhu Pak. Lo mau cone saiti kalau kok logo. Ya enggak Pak. Tapi kalau enggak mampu ya enggak apa-apa ya duduk. Tapi dari cerita ini Nabi ini duduk. Atau Nabi juga disebutnya dalam hadis tersebut juga, tatkala Nabi semakin banyak, semakin gemuk, banyak dagingnya. Nah, Nabi juga duduk. Tadi sholat sunnah. Padahal Nabi, gemuk-gemuknya Nabi nggak gemuk banget. Jadi hal-hal seperti itu, perkara asalnya pada sebuah perintah itu adalah wajib. Ya, kecuali ada yang kemudian selanjutnya lagi, misalnya kaidah selanjutnya al-wajibat tasqutu bil ajzi. Suatu yang wajib-wajib itu, kaidahnya suatu yang wajib-wajib itu bisa gugur karena ketidakmampuan. Suatu yang wajib-wajib itu bisa gugur dalam hal perintah. Sekali lagi saya garis bawahi. Ya. Nuntut ilmu itu wajib atau tidak? Wajib. Wabil khusus ilmu yang dia butuhkan dalam beribadah kepada Allah, itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Jadi akan ditanya oleh Allah juga tentang kenikmat ini. Nah, bagi kemudian
saya tidak mampu untuk datang kajian, saya tidak ini. Sekarang ada live. Sebetulnya dengan adanya live itu semakin besar juga pertanyaan kita di akhirat itu. Semakin berat juga. Kenapa tidak lihat live-nya? Kan itu kan, ditanya sama Allah, ya Allah. Tapi kalau bisa datang ya datang, Pak. Nah, makanya itu timbang live ngantuk ya mending teko. Ya apa-apa tuh, Pak. Timbang live ngantuk ya mending teko. Gitu. Kedua, kalau live di rumah nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Ya, menuntut ilmu, termasuk Arba'in Nawawi ini sebetulnya termasuk yang wajib kita pelajari. Kitab yang wajib kita pelajari diantaranya Arba'in Nawawi. Bukan masalah kenapa? Di dalamnya hukum halal dan haram dan kaidah-kaidah penting gitu. 40 itu tidak banyak. 40 pertemuan satu hadis cukup. Bab sholat, bab wudu gitu. Wajib ya. Ya kalau orang nggak nuntut ilmu, Ustaz, ya dia akan ditanya oleh Allah, kenapa nggak nuntut ilmu? Kenapa engkau dapat nikmat sehat? Kenapa engkau tidak amalkan? Terus apa yang kau gunakan dari nikmat itu? Bima amilta, kata Allah. Dengan apa ya? Dengan nikmat tersebut apa yang kau lakukan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita dan kepada keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita dan maafkan kesalahan kita, dan Allah berikan kita kesehatan. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.